pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan kawasan pangan Nusantara yang berlokasi di Desa Talaga, Kecamatan Dambelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Melalui kawasan seluas 1.124 hektar tersebut, diharapkan menjadi penopang sektor ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meresmikan kawasan pangan Nusantara atau KPN yang berlokasi di Desa Talaga, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada tanggal 4 Oktober 2023 yang diharapkan menjadi penopang sektor ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara. Dalam sambutannya, Wapres mengatakan bahwa proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur terus berjalan, di mana akan mendorong konsentrasi penambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi, sehingga perlu untuk dipenuhi kebutuhan pangannya, salah satunya lewat penetapan Sulteng sebagai kawasan pangan Nusantara. Wapres berharap kawasan seluas 1.124 hektar yang merupakan sebuah kawasan terpadu tidak hanya dapat menjadi penyangga IKN pada ketahanan sektor pangan, tapi juga dapat memberikan dukungan kepada bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan tetap menjaga kebutuhan Provinsi Sulteng. 8 jam saja dari sini ke sana, dekat sekali. Jadi kebutuhan IKN yang diperkirakan nanti kalau itu akan berkembang, akan membutuhkan supply pangan, tentu yang paling dekat adalah dari sini, dari Donggala ini. Saya kira itu, ya, itu. Jadi kita antisipasi kemungkinan terjadi krisis global, antisipasi perkembangan IKN. Karena itu kita lebih awal menyiapkan. Dalam kesempatan tersebut, Wapres Ma'ruf juga melakukan penanaman perdana tanaman durian varietas MK Hortimar di KPN Donggala. Wapres pun mengingatkan agar dalam mendukung KPN, seluruh pihak dapat meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan lingkungan serta kesesuaian tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Informasi lainnya pemirsa, kebutuhan akan ahli K3 pada tempat kerja memiliki peranan yang penting di tengah pesatnya perkembangan industrialisasi dan transformasi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi ahli K3K sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem pengawasan di bidang K3 yang lebih baik dan berkualitas. Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kompetensi ahli keselamatan dan kesehatan kerja 2023 atau ahli K3 melalui pelatihan dan sosialisasi yang digelar di Jakarta pada Rabu 4 Oktober 2023. Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Hayani Rumondang menyampaikan, upaya tersebut dilakukan guna menekan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di lingkungan kerja serta menjaga dan mendorong produktivitas usaha. Ia juga mengatakan keberadaan posisi dan peran ahli K3 sangat strategis di tempat kerja sebagai tenaga teknik berkeahlian khusus dari luar Kemenaker untuk mengawasi dan memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan bidang K3. Kehadiran ahli K3 menjadi yang sangat penting, tidak hanya mendapatkan pemahaman, mendapatkan sertifikat, tapi mampu seperti yang saya sebutkan bisa mengedukasi, mensosialisasikan, menyebarluaskan, bahkan juga bisa menjadi agen perubahan di tempat kerja untuk semua orang yang berada di tempat kerja mampu menerapkan K3 dengan baik. Lebih lanjut, Hayani Rumondang mengemukakan untuk memudayakan K3 di tempat kerja terdapat 3 komponen utama yang harus disinergikan menjadi satu kesatuan sistem, yaitu person atau orang yang berada di tempat kerja, job behavior atau perilaku pekerjaan, dan organization atau organisasi yang berada di tempat kerja. Oleh karena itu, peran seluruh pihak dinilai penting untuk membudayakan K3 di ruang lingkup kerja guna meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menteri Agama menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang pedoman ceramah keagamaan. Dalam edaran yang ditekan pada 27 September tersebut, diatur ketentuan memuat materi ceramah tidak boleh bermuatan politik praktis. Jelang pemilihan umum tahun 2024 yang sudah semakin dekat, Menteri Agama menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang pedoman ceramah keagamaan pertanggal 27 September 2023.
Surat edaran yang ditandatangani Menteri Agama Yakut Holil Qomas mengatur 7 ketentuan seputar materi ceramah keagamaan, termasuk kontennya tidak bermuatan kampanye politik praktis. Direktur Penerangan Agama Islam Ahmad Zayadi menilai, surat edaran ini mengambil pijakan pada prinsip bahwa kerukunan umat beragama adalah pondasi penting dari kerukunan nasional. Adapun pedoman ini memiliki 2 tujuan utama. Yang pertama, memberikan panduan jelas bagi penceramah agama dalam memberikan ceramah keagamaan. Kedua, memberikan panduan bagi pengurus dan pengelola rumah ibadat dalam memfasilitasi pelaksanaan ceramah keagamaan. Secara khusus, Zayadi mengajak kepada aktor layanan keagamaan seperti para penyuluh agama Islam, dai atau daya, majelis taklim, qori'ah, hingga lembaga seni dan budaya Islam agar benar-benar mengindahkan pedoman ceramah di lingkungan atau jamaahnya masing-masing. Dan diharapkan melalui surat edaran pedoman ceramah ini dapat menjadi langkah yang kuat bagi para tokoh agama untuk mematuhi prinsip yang tercantum di dalamnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pidatonya di depan lulusan Politeknik Keuangan Negara atau STAN mendorong para wisudawan untuk memperluas wawasan keuangan. Para calon akuntan diberi arahan akan pentingnya isu keuangan negara di masa yang akan datang. Dalam acara wisuda Adiwiranama PKN STAN di Jakarta, Kamis 5 Oktober 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, lulusan PKN STAN harus memiliki pedoman untuk memajukan bangsa. Pasalnya, para lulusan PKN STAN akan menjadi penerus Kementerian Keuangan di masa mendatang. Sri Mulyani juga menekankan pentingnya sikap terus belajar agar wawasan dan pengalaman semakin terasa saat negara menghadapi isu keuangan yang rentan dijadikan sebagai objek politik. Keuangan negara juga menjadi kunci diplomasi dalam menjaga relasi dengan negara lain. Negara yang dihormati umumnya memiliki kinerja ekonomi yang baik. Pahami dan jadilah orang yang mampu menjelaskan. Kalau kalian tidak yakin Anda melakukan kebaikan untuk masyarakat Indonesia, untuk bangsa Indonesia melalui keuangan negara, jangan bekerja di Kementerian Keuangan. Meskipun kita sudah investasi selama 4 tahun, tapi kalau Anda nggak yakin, jangan bekerja. Kita bekerja di keuangan negara adalah untuk menebar kebaikan. Instrumen, caranya, polisinya, regulasinya kita pikirkan matang. Kita tidak ingin dan tidak bertujuan menzolimi. Itu kalian yakini. Jangan menjadi manusia munafik. Bekerja, menerima gaji, kemudian Anda hatinya berselingkuh di tempat lain. Karena Indonesia cannot afford untuk punya orang-orang yang pikiran dan hatinya bimbang. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda dialog mengenai riset Islam kosmopolitan Imam Sya'ban di Lolantang Bangkep sesaat lagi.